Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, yang semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ada yang sedang kurang sehat badan? Tidak. Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin. Bani farma birahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, Bapak akan melakukan pengecekan 3K. Yang pertama, kebersihan. Bagaimana? Kelasnya sudah bersih? Bersih. Kerapian? Sudah rapi? Sudah. Oke. Kemudian kesiapan. Bagaimana? Alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan? Nah, alhamdulillah. Nah, kalian juga patut untuk bersyukur karena kalian masih diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan afirmasi diri. Tujuannya apa? Agar kalian punya kepercayaan terhadap diri kalian. Ya. Agar kalian bangga terhadap apa yang kalian miliki saat ini. Bisa? Bisa ya? Oke. Saya bisa. Saya bisa. Saya kuat. Saya kuat. Saya berani. Saya berani. Saya pintar. Saya pintar. Saya semangat. Saya semangat. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya belajar. Saya belajar. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, adanya afirmasi diri ini, kalian bisa punya kepercayaan diri yang kuat. Sehingga kalian, ketika kalian menghadapi masalah ataupun tantangan dalam hidup, kalian bisa bersikap optimis. Semangat nasionalisme kalian terus bertumbuh, terus bangkit. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bapak ingin memastikan kembali keyakinan kelas kita. Masih ingat ya? Oke, pertama apa? Saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, Menjaga kerapian dan kebersihan. Berikutnya, kesepakatan kelas kita pada hari ini. Oke, yang pertama, fokus saat pembelajaran. Sepakat? Oke, yang kedua, aktif berdiskusi dan bertanya. Sepakat? Ya. Masih ingat tepuk semangat? Oke, coba dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang ada tambahan lagi nih. Tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Jempol. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Khusus untuk tepuk 2, kalau nanti ada temannya yang berhasil menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berpartisipasi aktif, kita beri dia tepuk 2. Dan ditambah dengan jempol. Oke, tes sekali lagi. Tepuk 2, jempol. Nah, sekarang aktivitas pemantik. Coba Angel gosok balonnya dengan wol. Gosok aja. Kemudian Yandi buat potongan kecil-kecil kertas dengan tisu ini. Melekat? Iya, melekat ya. Nah, silakan disiapkan handphonenya karena setelah ini akan ada pertanyaan. Apa yang membuat balon bisa menarik kertas atau rambut? Jadi jawabannya cukup beragam ini kalau Bapak perhatikan. Nah, karena ada gesekan, mungkin ada aliran listrik katanya. Oke. Sekarang Bapak lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut. Ketikkan jawaban kalian. Hal apa yang ingin kalian pelajari dari fenomena tersebut? Oke. Bagaimana balon yang digeserkan ke kain wol bisa menarik rambut? Oke. Nah, jawaban-jawaban kalian inilah nantinya akan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke.
Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, pernah dengar istilah statis? Kita fokus ke statisnya dulu ya. Statis itu apa? Oke, Yandi. Suatu objek yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berbentuk Yang tidak bisa bergerak. Ah. Nah, pengertiannya sudah cukup mendekati. Jadi statis di sini adalah kondisi diam atau tidak bergerak. Listriknya bagaimana yang diam yang tidak bergerak ini? Oke, kita lanjutkan pengertiannya. Jadi listrik statis itu adalah muatan listrik yang diam ya, dan terkumpul di permukaan suatu benda hingga dilepaskan atau menemukan jalur untuk berpindah. Nah, itu dia pengertian dari listrik statis. Jadi awalnya diam, kemudian ketika dia ada peluang untuk berpindah, maka dia akan berpindah. Itu maksudnya listrik statis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, boleh Nabila bantu bacakan apa tujuannya? Peserta didik dapat menganalisis gejala kelistrikan melalui proyek sederhana untuk menyelesaikan masalah kelistrikan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, tujuan pembelajaran ini Bapak turunkan dari capaian pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka. Oke, berikutnya. Agak kurang terlihat ya. Oke, coba Nova bantu bacakan Bapak yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian listrik statis melalui kajian, literasi, dan diskusi dengan benar. Oke. Berikutnya yang nomor 2. Coba Luna Kristi bacakan. Peserta didik dapat mengidentifikasi muatan listrik pada benda melalui percobaan sederhana dengan tepat. Oke. Lanjut yang nomor 3. Boleh Nanta. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi antar dua muatan listrik dengan benar setelah melakukan percobaan atau simulasi. Oke, lanjut yang nomor 4. Boleh siapa ya? Angelina. Peserta didik dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan listrik statis melalui observasi fenomena sehari-hari dengan tepat. Oke, lanjut. Yang terakhir, boleh Yandi. Peserta didik dapat memberikan solusi melalui proyek sederhana untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan listrik statis dengan benar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Dan ini adalah alur pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data eksperimen. Nah, jadi nanti kalian ada eksperimen nih. Kemudian yang ketiga, penyajian data dan verifikasi. Di sini nanti kalian akan Bapak tunjuk untuk maju ke depan untuk presentasi nanti ya. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan. Oke, alur ini disesuaikan dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Oke, berikutnya untuk penilaian. Jadi nanti akan ada LKPD, lembar kerja serta didik, yang nanti kalian isi untuk setiap kelompok. Kemudian ada rubrik kinerja, lalu ada rubrik sikap dan karakter, lalu ada tes nanti di akhir. Nah, ya. Oke, sebelumnya pertanyaan ini duduknya udah per kelompok? Udah sesuai dengan instruksi Bapak kemarin ya? Udah ya? Oke. Untuk kelompok ini, bukanlah kelompok yang Bapak atur secara acak, tetapi Bapak sesuaikan dengan hasil tes kalian yang pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, makanya kelompoknya jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, harapan Bapak kalian bisa bekerja sama dengan baik. Terkait dengan karakter, tetap kita akan berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak Mulia. mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, Kreatif. benalar kritis. Kurang satu apa? Kreatif. Iya, kreatif. Oke. Nah, berikutnya, mengapa penting mempelajari listrik statis? Yang pertama, terjadi di sekitar kita. Yang kedua, banyak teknologi yang memanfaatkan listrik statis.
Yang ketiga, masalah yang disebabkan oleh listrik statis. Nah, jadi, oke, perhatikan. Ada gambar apa di sana? Ada petir. Kemudian TV yang sedang dibersihkan. Karena TV-nya berdebu. Debu itu bisa menempel di TV karena ada listrik statis. Masih ingat materi atom? Molekul penyusun materi yang terkecil. Oke. Unit ya. Unit penyusun materi yang terkecil. Yang lain? Sepakat dengan jawaban Anta? Ada muatan apa saja yang ada pada atom? Angkat tangan. Gantian boleh? Boleh, Yandi? Iya, silakan. Muatan apa saja yang ada pada atom? Neutron, Neutron, proton, proton, sama apa lagi satu? sama apa? Aku hilang. Apa sih? Oke, ada Neutron, yang mau proton, membantu? elektron. Iya, elektron. Oke. Beri tepuk dua untuk Nanta dan Yandi. Tepuk dua. Iya, terima kasih. Iya, jadi pada atom itu ada muatan positif yang dikenal dengan istilah proton. Kemudian ada muatan netral, neutron, dan ada muatan negatif, elektron. Nah, pertanyaannya, apa Pak hubungan antara muatan-muatan ini dengan listrik statis? Inilah, setelah ini kita akan melakukan eksperimen untuk membuktikan hubungan antara elektron dengan listrik statis. Masih ingat posisi yang di tengah ini ada muatan apa? Proton. Apa? Proton dan Neutron. neutron. Kemudian yang bergerak mengelilingnya elektron. Oke, pertanyaannya. Kira-kira yang akan berpindah itu elektron, proton, atau neutron? Elektron. Apa? Elektron. Sepakat? Sepakat. Sepakat tadi ya? Oke. Kita ice breaking. Oke. Silakan kalian siapkan kata-kata hari ini. Kalau sudah, nanti akan Bapak pilih 2 orang untuk membacakan quotes-nya. Ya, sesuai dengan instruksi di sini ya. Kemudian yang lainnya bagaimana Pak? Yang lainnya nanti silakan ditempel di kertas plano yang ada di samping papan tulis. Ya, silakan ditempel. Kak Gem. Kata-kata hari ini dong, Kak Gem. Oke, singkat saja. Never surrender before victory. Paham? Paham. Oke, beri tangan untuk Yandi. Tepuk 2. Oke. Oke, luar biasa sekali ya. Quotes-quotes-nya sangat menginspirasi kita semua. Oke. Setelah ini kalau kalian penasaran dengan quotes temannya, nanti jam istirahat boleh nanti kalian baca lagi ya quotes-quotes teman-temannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan mini eksperimen. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Oke, silakan dikeluarkan. Oke, berikutnya Bapak akan membagikan lembar kerja kalian ya. Silakan nanti ini kalian isi ya. Tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada di halaman belakangnya dan lakukan eksperimennya sesuai dengan yang diinstruksikan pada lembar kerja kalian ya. Ini Bapak bagikan. Silakan diisi. Iya, perhatikan instruksi yang ada pada lembar kerjanya. Bagaimana caranya? Ini dipasang botolnya. Tisunya didekatkan dengan sedotannya. Coba praktekkan dulu, Bapak pengen lihat. Perhatikan juga instruksi yang kedua. Yang kedua itu tisu yang sudah kalian gunakan untuk menggosok didekatkan dengan sedotan. Apa yang terjadi? Itu ya. Kedua benda akan saling. Oke. Oke, perhatian untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kalian boleh cari literasi melalui internet atau melalui buku paket kalian, silakan dibuka. Bagi yang suka menonton video, silakan cari informasinya di YouTube. Bagi yang suka membaca, silakan cari informasinya melalui artikel yang ada di internet ataupun jurnal. Oke, di internet juga kalian bisa mencari simulasi listrik statis, tinggal ketikkan aja. Di situ juga ada simulasi. Berhasil nggak? Oke, berhasil ya Dani ya. Dicatat hasilnya. Oke. Oke, kalau pakai tisu, dekatkan dengan tisu. Menarik. Iya, akan dicatat ya hasilnya ya.
Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, silakan dibacakan. Pertanyaan nomor 1. Saat kedua sedotan saling didekatkan setelah digosok dengan tisu, apakah gaya listrik yang bekerja merupakan gaya tarik atau gaya tolak? Jawabannya menolak. Oke, jawabannya menolak. Yang lain? Sama jawabannya? Sama. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Saat kertas tisu didekatkan dengan sedotan, apakah gaya listrik yang bekerja merupakan gaya tarik atau gaya tolak? Jawabannya menarik. Jawabannya menarik. Oke, kelompok yang lain? Sama jawabannya? Sama. Oke, lanjut. Nomor 3. Jika kedua benda memiliki muatan yang sama, maka kedua benda akan saling. Jawabannya tolak menolak. Oke, jika muatannya sama, akan saling menolak. Yang lain sama? Sama. Oke, lanjut. Halaman berikutnya ya, berarti ya. Jika kedua benda memiliki jenis muatan yang berbeda, maka kedua benda akan saling menarik. Akan saling? Menarik. Iya, menarik. Yang lain? Sama jawabannya? Sama. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Jika sebuah benda memiliki muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif, kita katakan benda tersebut bermuatan, jawabannya negatif. Oke, jika muatan negatifnya lebih banyak, maka benda tersebut bermuatan negatif. Yang lain sama? Kelompok yang lain? Sama. Oke, lanjut. Dan jika sebuah benda memiliki muatan negatif lebih sedikit daripada muatan positif, kita katakan benda tersebut bermuatan positif. Oke, yang lain sama? Sama ya, positif ya. Oke, lanjut. Bagaimana pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Listrik statis bisa dimanfaatkan untuk cat semprot dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan apa yang bisa kalian temukan yang berkaitan dengan fenomena listrik statis? 1. Saat menyentuh layar televisi. 2. Rambut berdiri tegak seperti saat disisir. Oke. Soal nomor 7. Solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 1. Meningkatkan kelembapan. 2. Membawa benda logam. Oke. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah jika muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif, maka benda tersebut memiliki muatan negatif. Dan jika muatan negatif lebih sedikit, maka muatan tersebut bersifat positif. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Angel. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Apakah semua bahan logam dapat menghambat listrik statis? Konduktivitas. Logam memang umumnya merupakan konduktif listrik yang baik. Artinya mereka memungkinkan elektron yang membawa muatan listrik mengalir dengan mudah. Namun kemampuan logam untuk menghantarkan listrik berbeda-beda tergantung pada jenis logamnya. Jadi bagaimana logam bisa menghambat listrik statis? Logam sebenarnya tidak menghambat listrik statis, melainkan menghantarkannya dengan cepat. Ketika sebuah benda bermuatan listrik statis menyentuh logam, muatan listrik tersebut akan dengan cepat berpindah ke logam dan menyebarkan ke seluruh permukaan logam. Lanjut. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Cat semprot, butiran cat, dan aerosol menjadi bermuatan saat pergesekan dengan udara dan melalui pipa. Pertanyaan nomor 6. Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan apa yang biasa kalian temukan yang berkaitan dengan fenomena listrik statis? Percikan listrik statis dapat menimbulkan percikan api seperti saat mobil atau truk berjalan. Pertanyaan nomor 7. Solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Semprotkan antistatis pada benda atau lap dengan kain lembab. Kesimpulannya, jadi jika kedua benda memiliki jenis muatan yang berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Mau bertanya? Ya, silakan. Apa saja bahan-bahan antistatis? Oke, apa saja bahan-bahan antistatis? Oke, bahan-bahan antistatis adalah serat alami seperti katun dan sutra, serta serat sintetis seperti polyester, nilon, dan bahan yang mengandung karbon. Oke, bagaimana untuk Nova? Sudah jelas jawabannya? Oke, jelas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Yandi. Tepuk 2. Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kumpulkan. Jadi kuncinya ini ada pada elektron. Elektron yang terkandung di dalam
atom yang ada pada suatu benda. Nah, dikatakan dia bermuatan negatif jika dia memiliki kelebihan elektron. Paham? Ya, jadi jika suatu benda itu dia kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Kemudian, suatu benda akan bermuatan positif jika dia kehilangan elektron. Jika yang negatif ini keluar ataupun lepas, maka benda itu akan menjadi positif. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Jika muatannya sejenis, misal nih, negatif ketemu negatif, apa yang terjadi? Saling menolak. Jika muatannya berbeda, dia saling Menarik. tarik. Nah, itulah kenapa tadi ketika kalian melakukan eksperimen dengan menggunakan sedotan, yang dua-duanya digosok, ketika didekatkan dia saling menolak. Karena apa? Karena muatannya sejenis. Nah, ketika tisu didekatkan dengan sedotan tadi agak tertarik ke tisu, artinya muatannya berbeda. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi kuncinya begini, jika muatannya sejenis dia saling tolak, jika muatannya berbeda dia saling menarik. Jadi ada istilah polarisasi listrik statis. Apa itu maksudnya? Oke, sekarang kalian perhatikan. Lihat balon ini ada 4 muatan elektron, kemudian protonnya juga ada 4. Artinya di sini netral. Nah, ketika benda netral ini digosokkan dengan apa yang terjadi? Ya, menjadi lebih negatif. Nah, ketika balon ini dilepas, dia menempel. Nah, sekarang apa hubungannya Pak dengan polarisasi? Akan kalian perhatikan bagian dinding ini. Bapak dekatkan balon ini dengan dinding. Apa yang bergeser? Proton atau elektron? Elektron. Elektronnya menjauh. Akibatnya, bagian yang ini agak sedikit positif. Positif ketemu negatif, akhirnya menarik atau menolak? Menarik. Iya, menarik. Akhirnya dia bisa menempel. Kenapa dia menempel? Perhatikan di sini. Bagian negatif ini agak sedikit menjauh dari bagian permukaan dinding. Sehingga bagian permukaan dinding ini menjadi lebih positif. Positif ketemu negatif, saling tarik. Makanya dia bisa menempel. Paham? Paham. Muatan dari dinding ini dia tetap bermuatannya, tidak ada perubahan, tidak ada elektron yang berpindah di sini, hanya saja elektronnya agak bergeser sedikit. Ya, bisa dipahami maksudnya? Ya. Oke. Nah, tahu ini gambar rumah apa? Rumah adat? Minangkabau. Apa? Minangkabau. Iya. Rumah adat Minangkabau. Nah, ini ada sebuah kasus di sini. Oke. Iya. Nah, jadi video ini menggambarkan ada sebuah rumah, tepatnya di daerah Kebun Jeruk, Jakarta. Sebuah rumah adat di Komplek Hankam, Jalan Al-Mutakin, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ini terbakar. Ya, terbakar karena sambaran petir. Nah, seperti yang kalian ketahui, petir merupakan gejala alam yang merupakan bagian dari efek listrik statis. Nah, menurut pendapat kalian, mengapa rumah adat tersebut bisa tersambar petir? Iya, silakan Yandi. Karena di situ kan lapang ya Pak ya. Iya. Itu yang paling tinggi, jadi petir tuh memilih untuk sambar di sana. Pernah lihat pohon kelapa yang disambar petir? Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti rumah adat tadi. Pertanyaan berikutnya, kira-kira nih solusi apa yang bisa kalian tawarkan agar rumah tersebut tidak disambar petir? Oke. Memasang alat penangkal petir. Oke. Memasang alat penangkal petir. Sekarang kita lanjut lagi ke ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Ikuti apa Bapak? Proton, 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 elektron, elektron, neutron, 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 tarik, tarik. Oke. Jadi permainan tadi itu ada maknanya, ya.
Kalau proton itu, kenapa tangannya ke depan? Karena dia selalu bersikap positif, bermuatan positif, ya maksudnya ya. Kemudian elektron, kenapa dia berputar? Karena elektron itu dia mengorbit, ya, dia mengorbit, dia ada lintasannya, ya. Sementara neutron dia tetap diam di bagian inti dari atom, itu maknanya. Kita post test, silakan buku paketnya ditutup, siapkan handphonenya. Hubungkan lagi dengan aplikasi Quizizz. Silakan dijawab pertanyaannya. Nah, berikutnya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Silakan Bapak minta 1 atau 2 orang untuk membuat kesimpulan. Oke, ya, silakan Nabila. Speakernya ada. Oke, udah. Silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bahwa kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis berubah menjadi muatan listrik negatif dan positif karena adanya gaya gesekan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Stephen. Pak, apakah gaya magnet sama dengan gaya statis? Oke. Apakah gaya magnet sama dengan gaya pada listrik statis? Ada yang mau bantu Bapak untuk menjawab? Oke, langsung aja ya. Oke, gaya magnet dengan gaya pada listrik statis itu berbeda pada sumbernya. Oke, semua bahan itu mengandung magnet, ya. Kalaupun dia mengandung magnet, maka pengaruh magnetnya itu adalah seluruh bagian dari benda tersebut. Nah, lain halnya dengan listrik statis tadi, hanya bagian yang permukaannya saja, yang kita gesek saja yang punya pengaruh gaya listrik statis. Paham ya, Stephen ya? Oke, yang lain juga paham maksudnya? Oke. Yuk kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan gambarkan perasaan kalian hari ini. Wow, keren, lucu nih gambar kucing nih, keren. I'm happy, oke. Semuanya menunjukkan wajah senang. Oke, ada love di sini. Oke, iya happy. Keren. Kreatif ya gambarnya ya. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, silakan langsung jawab aja. Apakah kalian ada kendala hari ini? Jika tidak ada, katakan tidak ada. Jika ada, disebutkan. Hal apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Tentang listrik statis. Tentang apanya? Oke, sudah ya? Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya di sini penugasannya, Bapak akan memberikan kalian penugasan. Yang pertama itu kalian mempelajari tentang jenis-jenis bahan yang mudah dan sulit melepas elektron. Dan ini bisa kalian cari pada deret tribolistrik. Silakan nanti kalian cari informasinya di buku paket kalian ataupun di internet. Deret tribolistrik. Oke, berikutnya yang kedua, kalian merancang produk. Nah, ini proyek ya. Proyeknya membuat produk yang memanfaatkan prinsip listrik statis untuk memudahkan pekerjaan atau memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian cari informasi. Proyek apa yang bisa kalian lakukan? Produk apa yang bisa kalian buat ya? Yang berkaitan dengan listrik statis. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, tadi kita membuka kegiatan kita dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa. ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Oke, sebelum Bapak tutup, jika kalian merasa pembelajaran hari ini membosankan, tepuk tangan 1 kali. Jika kalian merasakan keseruan, tepuk tangan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.